Membangun sebuah kota membutuhkan perencanaan matang. Bagi arsitek dan planolog Ridwan Kamil, sebuah kota harus bisa memanusiakan penghuninya. Tidak hanya itu, menurut Gubernur Jawa Barat ini, sebuah kota juga harus bisa selaras dengan lingkungan tempat kota tersebut berada. Hal ini pula yang menjadi dasar konsep Ibu Kota Baru Indonesia pilihan Ridwan Kamil, tempat ia menjadi salah satu jurinya. Bagi pria lulusan arsitek ITB yang juga mengambil gelar Master Urban Design di University of California, Berkeley ini, Ibu Kota Baru Indonesia harus memenuhi persyaratan tersebut. Baru. Jadi dalam mendesain kota, selain dia berfungsi, dia juga harus punya keindahan, misalkan seperti Paris kalau di Eropa, seperti Washington DC kalau di Amerika. Tapi juga dia harus punya dimensi lingkungan. Jadi ruang hijau yang memadai, livable istilahnya. Konsep kota ini tidak hanya diterapkan pada desain ibu kota baru. Pria yang biasa disapa Kang Emil ini juga akan menerapkan konsep tersebut di kawasan Segitiga Emas, Cirebon, Patimban Subang, dan Kertajati Majalengka atau Rebana. Rebana merupakan jurus Gubernur Jawa Barat untuk mendorong kembali perekonomian. Kawasan ini rencananya akan dijadikan pusat industri, bisnis, dan juga pariwisata baru di utara Jawa Barat. Di kawasan Rebana ini setidaknya ada 3 kota baru yang bakal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Subang, Indramayu, Cirebon, dan Majalengka. Sebagai penunjang aliran logistik, kawasan ini telah memiliki pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati. Tidak hanya itu, kawasan ini juga dilintasi jalur jalan Pantura dan jalur tol Cipali serta jalur tol Cisumdawu. Untuk mendukung rencana tersebut, Ridwan Kamil mengundang berbagai investor termasuk dari Uni Emirat Arab. Bersama kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Kamil menggelar roadshow di Abu Dhabi dan Dubai, Uni Emirat Arab. Hasilnya cukup positif. Investasi lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat akan diteken Presiden Joko Widodo pada Senin 13 Januari 2020 di Abu Dhabi. Porsi terbesar investasi ini akan bertempat di Jawa Barat, khususnya di kawasan Rebana, yakni pengembangan kilang minyak di Balongan, Indramayu. Pengembangan kawasan Rebana tidak hanya penting bagi Jawa Barat, tapi juga bagi Indonesia. Soalnya Jawa Barat berkontribusi hampir 20% dari total penanaman modal asing dan ekspor Indonesia. Jawa Barat juga menguasai lebih dari 24% manufaktur Indonesia. Secara total, Jabar berkontribusi lebih dari 13% pada ekonomi Indonesia. Ridwan Kamil memiliki visi menjadikan kawasan Rebana seperti kawasan kota Dubai di Uni Emirat Arab. Dubai yang sebelumnya merupakan gurun tandus, mampu disulap menjadi pusat manufaktur dan hub logistik kawasan. Meski berperan sebagai kota industri, pada saat yang sama Dubai juga mampu memposisikan diri sebagai destinasi wisata dunia. Tidak hanya menjadikan Dubai sebagai model pengembangan, Kang Emil juga mengajak investor dari Dubai untuk bisa berinvestasi di kawasan Rebana. Dalam kalkulasi Pemda Jabar, kawasan Rebana setidaknya membutuhkan investasi hingga ratusan triliun rupiah. Untuk pengembangan Kertajati Aerocity saja, investasi yang dibutuhkan mencapai 51 triliun dalam jangka waktu 30 tahun. RK menargetkan investor Dubai bisa turut masuk untuk membiayainya. Sebut saja pengembang dan pengelola sejumlah pelabuhan asal Dubai, DP World. Raksasa pelabuhan dengan pendapatan lebih dari 5 miliar dolar per tahun ini digandeng untuk pengembangan logistik di kawasan Patimban. Ya, Rebana sudah divisikan seperti itu, jadi kita mulai pembangunan infrastruktur, jalan tol akan dilelang, menghubungkan jalan tol Cipali sampai dengan Patimban, kemudian proses perizinan juga sudah kita sebut. Bulan Maret 2020 Omnibus Law akan diharapkan selesai sehingga kawasan Rebana bisa dijadikan percontohan pertama kawasan yang menggunakan Omnibus Law yang bisa memudahkan urusan perizinan, tata ruang, perburuhan dalam satu hukum investasi baru. Dan kami optimis 2020 sudah ada mulai pergerakan-pergerakan.
Pengembangan pusat pertumbuhan baru seperti kawasan ekonomi khusus di segitiga Rebana bisa menjadi angin segar bagi ekonomi Jawa Barat. Apalagi sejak 2014, pertumbuhan ekonomi Jabar cenderung turun dan stagnan di kisaran 5%. Salah satu sebabnya ialah tingginya upah buruh di pusat ekonomi seperti Bekasi, Karawang, dan Bogor. Dengan adanya pusat pertumbuhan baru dengan biaya produksi lebih efisien, diharapkan ekonomi Jawa Barat bisa kembali tumbuh hingga double digit. Alhasil, bukan hanya Jawa Barat, tapi ekonomi Indonesia pun bisa tergerek naik. Asep Toha Mahfud, CNBC Indonesia.